Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yudas 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yudas 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah belas kasihan lewat pizza. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang.
Mari kita mulai kisah inspiratif, undangan makan malam dari pemimpin gereja saya, Harold dan istrinya Pam, membuat hati saya senang sekaligus gelisah. Saat itu saya terlibat dalam sebuah kelompok pemahaman Alkitab di kampus yang mengajarkan pemahaman yang berlawanan dengan sejumlah ajaran sehat. Saya berpikir, apakah mereka akan menegur saya tentang hal itu? Sambil menikmati pizza, mereka bercerita tentang keluarga mereka dan menanyakan kabar keluarga saya. Mereka menyimak ketika saya bercerita tentang pekerjaan rumah, anjing piaraan saya, dan pemuda yang saya taksir. Setelah itu barulah mereka memperingatkan saya dengan lembut tentang kelompok yang saya ikuti dan menjelaskan apa yang salah dengan pengajarannya. Peringatan mereka menjauhkan saya dari kebohongan yang disampaikan kelompok tersebut dan mendekatkan saya kepada kebenaran kitab suci. Dalam suratnya, Yudas menggunakan kata-kata yang keras tentang perilaku para guru palsu, dan mendorong orang percaya untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Ia mengingatkan mereka bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, para pemecah belah yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, Yudas juga mendorong orang percaya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dengan mendampingi mereka dan menunjukkan belas kasihan tanpa harus mengkompromikan kebenaran. Harold dan Pam tahu iman saya masih lemah, tetapi alih-alih menghakimi saya, mereka pertama-tama membuka diri sebagai sahabat, baru kemudian membagikan hikmat yang mereka miliki. Kiranya Allah memberi kita kasih dan kesabaran yang sama, menerapkan hikmat dan belas kasihan dalam interaksi kita dengan orang-orang yang masih bimbang dalam iman. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adakah seseorang yang sedang bergumul dengan imannya dan dapat Anda layani? Bagaimana Anda dapat membimbing mereka dengan penuh kasih kepada kebenaran kitab suci? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Yudas awalnya bermaksud menulis suratnya untuk mengajarkan tentang kebenaran Injil. Akan tetapi, ia merasa tergerak untuk beralih tujuan dengan menegur guru-guru palsu. Ia berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa guru-guru itu menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia melontarkan tuduhan berikutnya dalam ayat 8 dan 12, tetapi menutup suratnya dengan menguatkan anak-anak Allah untuk tetap setia dan meyakinkan mereka akan pertolongan Allah, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Yudas 1 ayat 21 berkata, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal." Mengapa kita perlu memelihara atau menjaga diri kita? Karena Allah memakai kita. Mengapa kita perlu menjaga saudara kita? Karena Allah memakai kita semua untuk memastikan umat pilihannya. Allah sanggup untuk tidak memakai kita, namun Dia menetapkan untuk memakai 3 sarana ini: firman Allah, doa orang percaya, dan komunitas orang percaya untuk membatasi atau untuk menjaga umat pilihannya. Firman Tuhan hari ini menegaskan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tentu saja dalam mempertahankan iman, mestinya orang percaya memelihara kasih Allah dalam setiap aspek hidup mereka.
Pemeliharaan diri di dalam kasih Allah berangkat dari prinsip bahwa Tuhan Allah sendiri berkuasa menjaga kita supaya kita tidak tersandung dan tidak dikuasai sepenuhnya oleh kuasa kejahatan. Kitab Putra Sirah dalam bacaan pertama menegaskan supaya setiap umat Allah yang taat dan setia kepada Tuhan, harus mencari yang dituntut oleh imannya, yaitu kebijaksanaan. Dengan menemukan kebijaksanaan Tuhan, kita akan dikaruniai rahmat kegembiraan untuk menantikan kemuliaan-Nya yang akan dinyatakan secara penuh. Selanjutnya kita sendiri yang memelihara rahmat yang sudah dicurahkan kepada kita. Cara yang paling mendasar ialah kebutuhan akan kekuatan rahmat Tuhan supaya mengisi diri kita, bagai jiwa yang haus akan Tuhan dan rindu untuk dipuaskan oleh Tuhan setiap waktu. Jika sikap kita hanya menunggu dengan pasif, bisa saja kesiapan kita akan datangnya rahmat itu sangat minim. Tetapi ketika ada kebutuhan dan kemendesakan, kita akan sangat bergembira dan siap untuk dicurahkan rahmat dari Tuhan. Kita dapat memelihara diri sendiri dalam kasih Allah melalui semakin banyak perbuatan kasih. Setiap perbuatan kasih yang kita lakukan harus tetap bersumber pada nama dan kuasa Yesus Kristus yang menghadirkan Allah yang Maha Tinggi. Tanpa bersumber pada kuasa Tuhan, setiap perbuatan kasih kita bakal kehilangan legitimasi dan pengaruh rohaninya bagi orang lain. Lebih daripada itu, orang percaya diminta dengan kasih menangkal segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh pengajar-pengajar sesat yang telah menyusup di dalam kumpulan jemaat. Kita berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita atau menjaga orang yang kita kasihi, tetapi jika Allah tidak beranugerah, maka kita tetap akan terhilang. Umat Allah yang lain yang kita jaga pasti juga akan terhilang. Kuasa Allah menjaga kita seperti Ia menjaga biji matanya sendiri. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan agar berdiri teguh dalam kasih Allah dan memelihara iman berdasarkan kasih Kristus. Jagalah keluarga kita agar kasih Tuhan tetap menaungi dan memberkati. Dengan sabar nantikanlah hidup kekal yang akan diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kemurahan-Nya. Kekristenan dikenal dari cara hidupnya yang mengasihi. Dan ini tidak akan datang dengan sendirinya, harus diupayakan agar semakin hidup dalam mempraktekkan kasih. Kita harus memelihara diri kita dalam kasih Allah dengan membangun diri kita berdasarkan iman yang paling kudus dan berdoa dalam Roh Kudus. Dengan demikian kita menantikan dan mencari rahmat Tuhan kita supaya kita tidak hanya menikmati hayat kekal dalam zaman ini, tetapi juga mewarisinya sampai kekal. Cara untuk memelihara diri kita dalam kasih Allah ialah dengan membangun diri kita di atas iman kita yang paling kudus dan berdoa di dalam Roh Kudus. Jika kita tidak membangun diri kita di atas iman dan tidak berdoa di dalam Roh Kudus, kita akan mudah terlepas dari kasih Allah. Dari saat ke saat kita perlu menikmati kasih Allah. Kita seharusnya berada di dalam kasih Allah, bukan hanya secara objektif, tetapi juga secara subjektif. Kita perlu senantiasa memelihara diri kita di dalam kenikmatan kasih Allah melalui membangun diri kita dan melalui berdoa. Membangun diri kita berkaitan dengan firman kudus, dan berdoa berkaitan dengan Roh Kudus. Karena itu, jika kita memiliki firman yang tergarap ke dalam kita dan Roh itu bekerja di dalam kita, kita akan terpelihara di dalam kenikmatan kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hayat yang kekal. Pada masa kini Tuhan ingin supaya kita terus mengisi dan memelihara waktu dan hari-hari kehidupan kita dengan tekun dan setia untuk hidup dalam kasih Allah, supaya kita siap dan layak untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang sudah tersedia untuk hidup yang kekal. Karena itu, peliharalah diri kita dalam kasih Allah. Hidup dalam kasih menanti rahmat Tuhan. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, baik dalam gereja dan masyarakat kita membutuhkan kasih.
Kasih itulah yang mengikat persaudaraan kita bagi sesama, dan kasih itu pula lah yang kita berikan kepada Tuhan. Jika kita perhatikan teks khotbah dalam minggu ini, maka kita akan menemukan ada 3 golongan manusia yang ada dalam gereja. Ketiga golongan ini bisa saja menjadi sumber polemik dan perselisihan di antara sesama jika tidak ada kasih di dalamnya. Walau kita berbeda dan memiliki golongan di dalam gereja, sejatinya kita harus saling mengasihi agar terjadi kesatuan dalam gereja kita masing-masing. Ketiga golongan gereja dalam teks Yudas 1 ayat 17-23 adalah: pertama, kelompok pengejek-pengejek. Para pengejek ini dicirikan dengan a. Hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. B. Pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. C. Yang hidup tanpa Roh Kudus. Kehidupan yang seperti ini akan merusak bahkan menghancurkan banyak hal dalam gereja. Pertama-tama akan merusak pelayanan gereja, program-program gereja, dan bahkan menghambat pembangunan tubuh Kristus. Mereka ada di dalam gereja sebagai penyusup-penyusup. Bagaikan duri dalam daging, sakit dan harus dicabut. Bagaimana dengan posisi kita? Sudahkah kita produktif dalam gereja ini atau sebaliknya? Kita harus memeriksa diri kembali, sambil meyakinkan diri bahwa kita bukan golongan ini. Kalaupun ada tanda-tanda sifat itu dalam diri kita, masih ada waktu untuk bertobat. Kedua, kelompok saudara-saudara yang kekasih. Kata saudara artinya yang segolongan dengan Yudas sendiri. Ini adalah golongan yang mau dan sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada beberapa cirinya. A. Membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. B. Berdoa dalam Roh Kudus. C. Memelihara diri dalam kasih Allah. Dan pada akhirnya upah mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah kehidupan kekal. Inilah tempat atau posisi yang tepat bagi setiap orang percaya. Memberi diri dibangun untuk kehidupan yang kekal. Ketiga, kelompok yang ragu-ragu. Yang menjadi permasalahan kelompok ini adalah keraguan-raguan. Firman Tuhan katakan orang yang bimbang bagaikan gelombang lautan yang tidak tenang, mereka tidak akan mengalami ketenangan hidup. Kelompok ini ciri-cirinya adalah: A. Tidak berani menunjukkan kasihnya. B. Mereka suka hidup dalam api yang membara. C. Selalu berpakaian yang dicemari dengan dosa. Ketiga golongan ini dihubungkan dengan pembangunan tubuh Kristus akan menghasilkan hal yang berbeda-beda. Golongan yang pertama akan menghancurkan dan menggagalkan pembangunan tubuh Kristus. Golongan yang ketiga tidak akan mengalami kemajuan, bahkan akan mengalami kemunduran dalam hal pembangunan rohani. Tetapi golongan yang ketiga akan mengalami pertumbuhan rohani, dan bangunan rohani itu jika kelompok yang kedua semakin hari akan menampakkan wujud kasih yang sesungguhnya kepada mereka. Tentukan di pihak mana engkau menempatkan dirimu. Kalau belum pada tempat yang Tuhan inginkan, kelompok yang membangun diri, maka ini saatnya berubah dan berbalik kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kita sudah melihat ada kelompok dalam kehidupan bergereja pada masa Yudas. Kemungkinan kelompok ini masih eksis hingga sekarang, dan bahkan mungkin sudah semakin bertambah dengan kelompok-kelompok baru. Dalam situasi seperti ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan kali kedua ke dunia ini. Kita diminta saat ini untuk hidup dalam kasih. Sebagai umat percaya, tentu kita akan terus berusaha mengasihi kelompok pertama dan ketiga, agar mereka bisa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal saat Yesus datang kali kedua. Pertanyaan kita sekarang adalah apa upaya dan yang harus kita lakukan dalam masa penantian ini? Pertama, kita harus mengingat dan menyadari bahwa kita ada dalam berbagai kelompok dalam kehidupan bergereja. Yudas mengingatkan orang percaya yang dikasihi hendaknya mengingat realitas kehidupan berjemaat.
Sebenarnya tidak hanya mengingat ulang, orang percaya terlebih lagi hendaknya senantiasa ingat, tanpa lupa, atau penuh ingatan atas pengajaran para rasul terkait keadaan akhir zaman. Selain itu, orang percaya hendak ingat dengan sungguh-sungguh membangun gereja berdasarkan firman Allah. Orang percaya bersama-sama, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kedua, kita harus mampu membangun diri sendiri dalam firman Allah. Orang percaya dibangun dalam firman Allah tepat seperti membangun rumah. Jika rumah didirikan di atas batu karang, maka dapat berdiri kokoh, tidak takut diterjang hujan dan badai. Membangun diri berguna untuk menghadapi penyesatan atau nabi-nabi palsu. Ini tidak berarti bahwa Yudas mengajar kita untuk menjadi egois, karena dalam ayat 22-23 ia mengajar kita untuk melayani orang lain atau memberitakan Injil. Memang, membangun diri sendiri, didahulukan dari melayani orang lain, karena kalau diri kita sendiri tidak kuat, kita tidak akan bisa melayani orang lain. Bahkan kalau diri sendiri sampai sesat seperti orang-orang sesat itu, maka pada waktu kita melayani kita juga akan mengarahkan orang yang kita layani itu pada kesesatan. Banyak orang Kristen yang tidak melakukan ayat 20-21, membangun diri sendiri, tetapi melakukan ayat 22 dan 23, melayani orang lain, tetapi ada juga orang Kristen yang sebaliknya, di mana mereka melakukan ayat 20 dan 21, membangun diri sendiri, tetapi tidak melakukan ayat 22 dan 23, melayani orang lain. Orang Kristen yang Alkitabiah harus melakukan kedua-duanya. Perintah untuk membangun iman ini diberikan kepada orang yang sudah percaya, bukan orang kafir. Kalau kita adalah seorang hamba Tuhan atau guru sekolah minggu, kita perlu meneliti apakah jemaat atau anak-anak kita itu sudah Kristen sungguh-sungguh atau tidak. Ini memang tidak bisa diketahui dengan pasti, tetapi bisa diperkirakan, misalnya dengan menanyakan keyakinan keselamatan, alasan keyakinannya, dan juga melihat sikapnya terhadap firman Tuhan, terhadap dosa. Kalau jemaat atau anak-anak saudara belum beriman, jangan berusaha membangun iman mereka. Sebaliknya, beritakanlah Injil kepada mereka, supaya mereka bertobat dulu, dan baru setelah itu saudara bisa membangun iman mereka. Tindakan membangun diri sendiri itu harus dilakukan seumur hidup. Ketiga, berdoalah dalam Roh Kudus. Doa adalah sesuatu yang penting supaya bisa membangun iman kita sendiri. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Ini bukan doa bahasa roh, tetapi doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Doa dalam roh adalah doa yang keluar dari hati yang didiami, diterangi, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah permohonan, pujian, dan ucapan syukur yang didorong atau didiktekan oleh roh. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa berdoa. Doa adalah suatu pekerjaan yang terlalu sukar untuk kita bisa mengoceh dari diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Kita bisa menyusun kata-kata menjadi doa, tetapi adalah roh yang memberikan perasaan, dan tanpa itu doa itu hanyalah suatu ocehan dingin dan pembicaraan yang mati. Hanya doa yang dinaikkan dengan pimpinan atau pertolongan Roh Kudus yang didengar atau dikabulkan oleh Allah. Doa yang tidak dinaikkan melalui pengaruh Roh Kudus tidak pernah mencapai surga. Kita harus mentaati dorongan untuk berdoa dari Roh Kudus. Pada waktu engkau berkata, "Carilah wajahku," hatiku berkata kepadamu, "Wajahmu, Tuhan, akan kucari." Ini menunjukkan orang yang mengikuti dorongan dari Tuhan untuk berdoa. Pada waktu ada dorongan untuk berdoa, janganlah menolaknya. Oleh gerakan-gerakan ini kita diundang untuk datang dan berbicara dengan Allah. Jangan berkata, "Aku tidak ada waktu luang." Keempat,
peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Melalui kata kerja perintah, peliharalah, dalam ayat 20-21, Yudas menyatakan bahwa dalam komunitas iman mereka harus memelihara diri mereka dalam kasih Allah. Kata kerja, pelihara, telah 2 kali muncul. Pertama kali dalam ayat 1, dipelihara untuk Yesus Kristus, yakni orang percaya dilindungi. Namun dalam ayat 21 sebaliknya adalah, peliharalah diri dalam kasih Allah. Jadi orang percaya diberi perintah harus aktif berusaha keras dan berinisiatif bersekutu dengan Allah. Yesus pernah berurutan 3 kali mengingatkan orang percaya, hendaknya, senantiasa tinggallah di dalam kasihku, senantiasa tinggallah di dalam kasihku, senantiasa tinggallah di dalam kasihnya. Ada Allah yang memelihara, namun kita juga harus berusaha keras secara aktif menjaga, mempertahankan dan memelihara. Apa yang dimaksud dengan kasih Allah, love of God? Sebetulnya kasih Allah bisa menunjuk baik pada kasih Allah kepada kita, maupun kasih kita kepada Allah. Bagaimana caranya memelihara diri kita dalam kasih Allah? Dengan mentaati firman Tuhan. Tetapi dengan demikian itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kita kepada Allah, karena itu adalah dasar ketaatan kita. Kelima, kita harus menunjukkanlah belas kasihan. Orang kudus yang dikasihi terhadap internal ke dalam hendaklah mengukuhkan iman komunitas, dan terhadap eksternal keluar hendaknya berusaha keras menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 2, Yudas memberkati orang percaya dalam rahmat, belas kasihan, damai sejahtera dan kasih, agar ditambahkan berlipat. Dalam bagian ketiga ini, adalah kesempatan membuat kasih menjadi nyata kepada anggota tubuh Kristus. Yudas khusus mengajukan ada 3 macam orang perlu mereka perhatikan. Pertama, adalah orang yang di dalam hati ragu-ragu atau perdebatan. Sesuai bahasa aslinya, hendaknya terhadap mereka ada rahmat belas kasihan. Mungkin mereka masih bergumul dalam iman. Kedua, adalah orang yang di pinggir jurang bahaya, mungkin segera mengalami penghakiman, perlu menyelamatkan mereka. Ketiga, adalah yang ada dalam dosa, hendak berbelas kasih rahmat terhadap mereka. Namun saat menolong hendak berhati-hati, jangan sampai ikut ternodai menjadi tidak suci. Yudas khusus mengingatkan orang percaya hendak meningkatkan kewaspadaan, menghindari jatuh ke dalam pencobaan, atau bahkan jatuh dalam dosa. Apa maksudnya Tuhan sanggup menjaga kita agar tidak terjatuh? Doksologi Yudas 1 ayat 24-25 mengatakan, bagi Dialah yang sanggup menjaga kamu agar tidak tersandung dan yang dapat menghadirkan kamu di hadapan hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat dan dengan sukacita yang besar hanya bagi satu-satunya Allah, Juru Selamat kita, lah kemuliaan, keagungan, kuasa dan otoritas, melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, sebelum segala zaman, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Apa artinya Tuhan mampu menjaga kita agar tidak terjatuh? Untuk memahami makna ayat manapun, konteks adalah kuncinya. Yudas adalah surat yang ditulis oleh Yudas, saudara tiri Yesus. Surat ini ditulis kepada rekan-rekan seiman, yang Yudas sebut sebagai sahabat. Menurut Yudas 1 ayat 3, Yudas ingin menulis tentang keselamatan. Namun dia malah merasa terdorong untuk menulis tentang perlunya berjuang demi iman. Tampaknya ada orang-orang yang bertobat di dalam gereja yang merupakan orang-orang fasik, yang memutarbalikkan kasih karunia Allah kita menjadi izin untuk melakukan perbuatan amodal dan menyangkal Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Yudas selanjutnya menjelaskan beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang percaya palsu ini dan membandingkan tindakan mereka dengan pemberontakan-pemberontakan lain dalam sejarah,
Yudas memperingatkan bahwa orang-orang ini tidak akan luput dari penghakiman. Yudas kemudian menasihati orang-orang percaya untuk terus beriman. Ia mengatakan agar tidak terkejut bahwa ada pengejek-pengejek yang menuruti keinginannya yang fasik, seperti yang telah dinubuatkan. Daripada tertipu oleh tipu daya guru-guru palsu di antara mereka, mereka harus terus bertumbuh dalam iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, dengan membangun dirimu dalam imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, jagalah dirimu dalam kasih Allah seraya kamu menantikan belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawamu menuju kehidupan kekal. Setelah mengecam orang-orang fasik yang secara diam-diam menyelinap masuk, menjelaskan betapa seriusnya penghakiman Allah, dan mengimbau para pembacanya untuk menjalani kehidupan yang saleh, Yudas mengakhiri suratnya dengan sebuah doksologi. Disinilah ia menulis bahwa Tuhan mampu menjaga kita agar tidak terjatuh. Meskipun Yudas meminta para pembacanya untuk tetaplah berada dalam kasih Allah, ia juga menunjukkan bahwa Allah lah yang menjaga kita. Kebenaran kita bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Kita harus berjuang demi iman dan bertahan. Namun, pada akhirnya, keamanan kita tidak bergantung pada kita. Kita tidak perlu takut akan menjauh dari Tuhan, karena Dialah yang menjaga kita tetap tegak. Kita mengandalkan kuasa-Nya, bukan kuasa kita sendiri. Dalam nyanyian pujian Yudas, satu-satunya Allah yang bijaksana, Juru Selamat kita, dikreditkan dengan melakukan dua hal bagi kita. Dia mampu menjaga kita dari kejatuhan, secara harafiah. Dia membuat kita tidak terjatuh, dan Dia mampu menghadirkan kita tanpa cela, di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita yang meluap-luap. Di tengah segala jebakan dunia ini, termasuk ajaran palsu yang merajalela di mana-mana, Juru Selamat kita mampu menjaga kita dari dosa dan kesalahan. Guru-guru palsu yang dikutuk Yudas telah tersandung ke dalam gaya hidup yang penuh dosa. Namun Allah mampu mempertahankan gaya hidupnya. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadirat-Nya dalam keadaan suci dan tidak bercela. Jude menulis ini sebagai penyemangat. Beliau memperingatkan orang-orang beriman agar tabah dan menjalani hidup suci. Dan dia meyakinkan mereka bahwa Tuhan bersedia dan mampu menyucikan anak-anak-Nya. Orang Kristen sejati akan bergumul melawan dosa. Kami akan gagal, namun kita dapat percaya bahwa Allah kita setia dan mampu menjaga kita dalam genggaman-Nya dan menampilkan kita tidak bercela di hadapan-Nya. Dia tidak hanya dapat melakukan hal ini, namun Dia melakukannya dengan penuh sukacita. Inilah sebabnya kita sangat memuji Dia. Apakah saudara sudah mulai penasaran? Mari kita bongkar kitab Yudas. Penulis, Yudas pasal 1 menyatakan surat ini ditulis oleh Yudas, saudara kandungnya Yakobus yang menulis surat Yakobus. Yudas adalah saudara kandung Yesus. Seperti halnya Yakobus, Yudas sepertinya tidak mau memperkenalkan diri sebagai saudara kandung Yesus karena kerendahan hatinya dan ingin meninggikan Kristus. Tanggal penulisan surat Yudas terkait erat dengan surat 2 Petrus. Tanggal penulisan surat ini tergantung apakah Yudas yang merujuk kepada surat 2 Petrus, atau malah sebaliknya. Diperkirakan surat ini dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 60 sampai 80. Tujuan penulisan, surat Yudas menjadi surat yang penting bagi kita karena dituliskan untuk akhir zaman, menjelang berakhirnya era gereja. Era gereja dimulai pada zaman Pentakosta. Surat ini menjadi satu-satunya yang membahas kemurtadan. Yudas menyatakan iblis berada di balik semua kemurtadan. Dia menyerukan kita berjuang untuk mempertahankan iman, karena memang ada lalang di antara gandum,
nabi-nabi palsu menyusup ke dalam gereja dan para orang kudus berada dalam bahaya. Isi surat ini pendek, tetapi sangat penting untuk dipelajari, terutama untuk orang Kristen hari ini. Ayat kunci, Yudas 1 ayat 3 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Yudas 1 ayat 17-19 berkata, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus." Yudas 1 ayat 24-25 berkata, "Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Rangkuman, menurut ayat 3, Yudas tadinya berniat menuliskan tentang topik keselamatan, namun ia mengubah topiknya menjadi perjuangan mempertahankan iman. Iman ini tertanam dalam tubuh Kristus yang diajarkan Yesus sendiri, yang kemudian diteruskan para rasul. Setelah Yudas mengingatkan soal guru-guru palsu, ia menasihati kita supaya bisa menang dalam peperangan rohani. Hikmat inilah yang bisa kita pelajari dan kerjakan untuk menghadapi akhir zaman. Surat ini berisikan banyak rujukan dari Perjanjian Lama, termasuk dari Kitab Keluaran, pemberontakan setan, Sodom dan Gomorrah, kematian Musa, Kain, Bileam dan Korah, Henoh, dan Adam. Yudas menggunakan ilustrasi sejarah yang sudah banyak dikenal seperti Sodom dan Gomorrah, Kain, Bileam, dan Korah untuk mengingatkan orang Kristen Yahudi tentang pentingnya iman sejati dan kepatuhan. Kita hidup di zaman yang unik dalam roda sejarah. Surat pendek ini bisa memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Orang Kristen di zaman ini harus sangat waspada terhadap doktrin palsu, yang dengan gampang membuat kita tertipu jika tidak memahami firman Tuhan dengan baik. Kita harus memahami Injil untuk melindungi dan menjaganya dan untuk menerima keilahian Kristus, yang dibuktikan melalui perubahan dalam hidup kita. Iman yang menyelamatkan selalu menyatakan perilaku Kristus dalam keseharian kita. Hidup di dalam Kristus hendaknya harus diikuti dengan pemahaman mengenai firman-Nya dalam hati kita, yang didasari otoritas dari Allah Pencipta dan Bapa yang telah memberi iman untuk diterapkan. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengannya, sehingga kita bisa mengenali suaranya dan tidak akan tertarik mengikuti ajaran guru palsu. Peliharalah dirimu sendiri dengan benar. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu, kalimat ini adalah sebuah perintah, di mana kita umat manusia yang percaya kepada Kristus harus menjaga dan memelihara hidup kita dengan benar. Mengapa? Supaya kita tidak terjatuh di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini. Sehingga hal itu perlu kita pelihara dan jaga terus-menerus. Saat kita diterima dan terdaftar menjadi siswa di sebuah sekolah, maka saat itu kita menjadi murid. Tentu murid yang rajin belajar dan memelihara kedisiplinan pasti akan tamat dan menerima ijazah dengan baik. Tetapi murid yang hanya terdaftar,
namun tidak pernah ke sekolah dan tidak pernah mengikuti pelajaran, ia tidak akan tamat dan tidak menerima ijazah. Demikianlah diri kita, kita harus memeliharanya supaya kita hidup dengan baik. Penulis surat Yudas menulis surat kepada jemaat agar waspada terhadap munculnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan iman mereka dengan pengajaran dan perilakunya. Orang-orang yang terlihat begitu baik di depan mata, tetapi sebenarnya punya perilaku yang menyesatkan. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah demi memuaskan keinginan dan nafsu mereka. Jika sejak zaman dahulu kehadiran para penyesat sudah menjadi perhatian khusus, bagaimana dengan keadaan kehidupan kita pada saat ini? Seperti pada jemaat di masa lampau, kita mungkin tidak mampu membedakan mana guru-guru yang benar dan mana guru-guru palsu, karena penampilan lahiriah mereka yang terlihat baik, sehingga Alkitab menasihatkan kita untuk selalu waspada dan memperhatikan hal-hal lainnya. Oleh sebab itu, bangunlah dan peliharalah dirimu di atas iman yang suci. Sesuatu yang mutlak penting untuk menghadapi penyesatan adalah membangun iman kita sendiri, karena iman juga adalah sebagai dasar atau pondasi hidup kita. Iman adalah pondasi yang tepat untuk kekudusan dan perbuatan baik, kemudian menaati firman Allah. Itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kita kepada Allah. Karena itu adalah dasar ketaatan kita. Yesus juga berkata dalam Yohanes 15 ayat 10 berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Mari kita berdoa sejenak. Ya, Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk dapat menjaga hidup kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, kasih Allah adalah tindakan yang mengutamakan pengorbanan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, aku membutuhkan hikmat dan bimbingan-Mu untuk menolong mereka yang terpengaruh ajaran palsu. Berilah aku kata-kata yang tepat untuk kuucapkan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.